Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadi wa ala alihi washabbihi rahmatin amma ba'du. Sesudahnya membaca salam kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kenikmatan kepada kita, karena kita sudah diberikan kenikmatan iman wal Islam, dan juga sholawat senantiasa tetap terlimpah curah sebagai Rasul Habibana Nabi wa Nabiana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mustami dan mustami'an, di sini saya akan memperjelas atau menerangkan di dalam rangka meningkatkan pembinaan umat beragama, terutama dalam mengingatkan kesinambungan para pelajar, yang khususnya orang-orang belajar seni baca Al-Quran. Maka saya rasa terketuk hati untuk mengadakan yang sekaligus menyusun buku kecil riwayat atau risalah, yaitu Qiraah Sab'ah. Oleh karena itu, dengan mengukur kemampuan-kemampuan, insya Allah saya juga belajar, insya Allah mengukur kemampuan saya sendiri. Bahkan saya teringat pada suatu hadis Nabi yang artinya, yang terjemahnya, barang siapa yang memahami, mengikuti pembacaan Qiraah Sab'ah satu demi satu, maka bila ia meninggal dunia diberi pahala mati syahid insyaallah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus dapat menghindar dari pengamalan bacaan-bacaan yang disebut qiraah syadz, yang diriwayatkan tidak dimasukkan oleh ulama di dunia qiraah. Sebab dari itu kita harus tahu bahwasanya yang dinamakan bacaan Al-Quran yang dikenal oleh dunia qiraah ada 3 golongan. Mana 3 golongan? Yaitu 3 golongan besar. 1, Qiraah Sab'ah, yang termasuk golongan riwayat mutawatir. Semua ulama mengetahui untuk kebenarannya, insyaallah. Qiraah Sab'ah, sekali lagi, yang termasuk golongan riwayat mutawatir. Semua ulama mengetahui untuk kebenarannya. Yang kedua, Qiraah Asyarah, yang termasuk golongan riwayat masyhur ini. Isyarah masyhur, di bawah derajat mutawatir, di bawah derajat mutawatir. Yang ketiga, Qiraah Syadz, yang termasuk golongan riwayat dhaif. Ini artinya dhaif adalah lemah, ya, lemah, tidak sahih dan tidak qat'i. Jadi Qiraah Syadz yang termasuk golongan riwayat dhaif, yang lemah, tidak dapat dipertanggungjawabkan. Nah, insyaallah Qiraah Sab'ah, yang disebut Qiraah Sab'ah itu adalah qiraah pembacaan ada 7, ya, kalau nggak salah. Mana yang 7? Yang pertama, nama-nama imam atau mazhab dan perawinya. Yang pertama Imam Nafi, ya, Imam Nafi riwayatnya ada 2, yaitu Imam Qulun dan Imam Maros. Nah, ini Imam Nafi riwayatnya 2, Imam Qulun dan Imam Maros. Ini terdapat atau dibaca di kota Madinah, ya, di kota Madinah. Yang kedua Imam Ibnu Katsir, yaitu riwayat Bazi dan Kumbul, itu di Mekah. Ya, yang ketiga Imam Abu Umar Basri, riwayatnya ada 2, 1 riwayat Ad-Duri dan riwayat As-Susi, itu di Basrah, ya, di Basrah. Lanjut, yang keempat Imam Ibnu Amir As-Syami, riwayatnya ada 2 sama, yaitu Hisham dan Dakwan, itu ada di Syam. Yang kelima Imam Ashim, riwayatnya sama, ada 2, yaitu
Hafs ya, Imam Hafs dan Abu Bakar Syu'bah itu ada di Kufah. 6. Imam Hamzah riwayat ada 2, Kholaf dan Kholad, sama di Kufah. Yang ke-7 ada Imam Ali Al-Kisai riwayat Ad-Duri dan Abu Haris di Kufah sama. Jadi kita sekarang telah mengetahui bahwa dalam bacaan Al-Quran yang menjadi ketentuan adalah sebagai nama atau sebagai nama-nama, yaitu yang tadi mana yang terjadi, yaitu imam-imam riwayat-riwayatnya, yaitu yang 14 imam. Nah, jadi yang ke-7 tadi itu harus kita pelajari, insya Allah kita pelajari. Semoga senantiasa ini pembelajaran menjadi amal kebaikan untuk kita. Nah, yang pertama yaitu Imam Nafi. Nah, Imam Nafi riwayat Qalun ya. Riwayat Qalun di sini ada penjelasannya, yaitu yang ke-1 qiraah Imam Nafi riwayatnya Imam Qalun. Nah, mad wajib mutasil, mad jaiz munfasil dan mad silah tawilah dibacanya 4 harakat. Ya, dibaca 4 harakat dalam ukuran 2 alifnya, kalau nggak salah 2 alif. Dan jika huruf mim jama ya, mim jama itu mim jama adalah petunjuk ke banyak ya, banyak, seperti kum itu jamak kan, jamak taksir, jadi menunjukkan orang banyak ya, kum. Nah, sekali lagi, mad wajib mutasil, mad jaiz munfasil, mad silah tawilah dibaca 4 harakat yaitu 2 alif. Dan bagi mad jaiz munfasil ya, dan mad silah tawilah dapat juga dibaca 2 harakat yaitu ukuran 1 alif. Lanjut, huruf mim jama jika menghadapi setelah huruf hamzah harus dibaca dengan silah wawu. Nah, ini silah wawu. Bagaimana caranya pengucapannya silah wawu? Ya, berapa harakat? 2 harakat. Itu menghadapi huruf hamzah dapat dibaca 3 jalan. 3 jalan mana? Yang ke-1 dibaca sukun, itu mim jama. Yang kedua dibaca silah mim jama bil qasr, itu 2 harakat. Yang ketiga dibaca silah mim jama bil tawassut. Berapa harakat? 4 harakat. Contoh di surah Al-Baqarah ya, di surah Al-Baqarah kata mimnya mim jama. Nah, ini suratul Baqarah, contoh dalam kalimat rozaqnahum yunfikun ya. Nah, rozaqnahum yunfikun itu dibaca silah wawu. Jadi bacaannya rozaqnahum yunfikun, 2 harakat ya. Razaqnahum yunfiqun. Dan banyak di kalimat-kalimat yang lain di dalam Al-Quran. Satu lagi insya Allah contohnya, yaitu di dalam kalimat Zalikum azka. Zalikum azka. Ini Imam Nafi, yaitu riwayat Qalun. Riwayat Qalun. Bagaimana cara membacanya? Dzalikum azka, baca silawau. Dzalikum azka. Tuh, contoh di Imam Qalun ya, Imam Qalun. Lanjut, jamak dibaca silawau 2 atau 4 harakat ya. 2 atau 4 harakat, dan atau dibaca sukun min jama ya, min jama seperti uraian tadi di atas insyaallah. Lanjut,
Ini masih menerangkan atau memperjelas Imam Nafi yang riwayatnya Imam Qalun ya, riwayat Qalun. Kalimah huwa, nah, kalimah huwa dipenjelas lagi. Kalimah huwa atau hiya yang ada sesudah huruf wawu atau fa atau lam atau huruf apa? Huruf summa, maka bagi huruf H ya, bagi huruf H tersebut harus dibaca sukun mati. Bagaimana caranya? Tadi kan contoh fahuwa atau wahwa atau wahia. Nah, fahuwa atau wahwa, wahwa dibaca H-nya harus sukun. Jadi dibaca bagaimana? Wahwa. Nah, wahwa. Jadi sukun H-nya. Yang aslinya kalau di imam pembacaan hafaz wahwa, nah ini di Qalun, Imam Nafi riwayat Qalun, jadi H-nya harus disukunkan, itu harus dimatikan. Jadi wahwa. Lanjut, wahya. Wahya sama seperti wahwa, jadi sukun H-nya, jadi dibaca wahya gitu. Wahya. Fahwa sama dibaca fahwa, fahwa. Nah, itu adalah qiraah Imam Nafi riwayat Qalun ya. Itu riwayat Qalun. Ini baru satu ya, baru satu riwayat Qalun. Yang kedua adalah riwayat Waros, yaitu Imam Waros. Nah, Imam Waros ada beberapa contoh-contoh yang insya Allah di sini akan diperjelas ya, akan diperjelas. Yang kesatu adalah membaca Bismillah. Bagaimana cara membaca Bismillah Imam Waros? Nah, di Imam Waros ini Imam Nafi riwayat Waros yang ada di antara dua surah. Di antara dua surah dapat dibaca 5 jalan. Yang pertama, akhir surah Bismillah, awal surah dibaca Waqaf. Contoh, sekali lagi, akhir surah Bismillah dan awal surah. Akhir surah Bismillah dan awal surah. Contoh, di surah Al-Ikhlas ya, atau An-Nas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, akhir surah dibaca waqaf. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Akhir surah dibaca waqaf dan basmalah ke awal surah berikutnya. Nah, lanjut. Tadi dari surah Al-Falaq di akhir surah. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, dan seterusnya.
itu adalah kif atau wasil ya, wakof wasol. Jadi wakof dari akhir surah ya, dari akhir surah wakof lanjut ke bismillah, wasil wasol ke surah yang lain. Itu kedua. Yang ketiga akhir surah. Akhir surah bismillah dan awal surah dibaca wasol, berarti akhir surah dibaca bismillah dan awal surah dibaca. Yang tadi nah yang keempat akhir surah dibaca saktah. Nah ini sakta, dia bacaan sakta itu adalah jadi mengeluarkan bigoiri tanafusin, jadi tidak mengeluarkan nafas seperti di sakta yang ada di Al-Quran. Kalau nggak salah Pak Ustadz ya, ada 4 ya, ada 4 kalau nggak salah. Itu di Imam Hafaz itu ada 4 kalau nggak salah. Nah itu seperti itu sakta. Lanjut kelima, akhir surah ke awal surah dibaca wasol. Akhir surah ke awal surah, akhir surah ke awal surah dibaca wasol dengan tidak pakai bismillah. Contoh dari akhir surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq akhirnya apa Ustaz? Surah Al-Falaq wa min syarri hasidin idza hasad qul a'udzu birabbin nas malikin nas dan selanjutnya. Lanjut yang kedua, huruf lam yang berharkat yang berharkat fathah serta berada setelah huruf shad. Ini masih menerangkan di Imam Nafi ya, Imam Nafi yang ke-1 yang ada riwayatnya 2 yaitu Imam Qalun dan Waros ya. Ini memperjelas atau menjelaskan Waros ya, Imam Waros. Huruf lam yang berharkat fathah serta berada setelah huruf shad atau to dan atau huruf dha yang berbaris patah atau sukun, maka huruf lam tersebut harus dibaca tafkhim. Ya, harus dibaca tafkhim. Itu menurut Imam Nafi yang riwayatnya Imam Maros. Jadi sekali lagi, mohon dimengerti. Sekali lagi, huruf lam yang berharkat fathah serta berada setelah huruf shad, to atau dha, nah, yang berbaris patah atau sukun, maka huruf lam itu tersebut harus dibaca tafkhim. Apa artinya tafkhim? Tebal. Yaitu tebal ya, harus tebal. Contoh kalimat as-shalah ya. Ini masih di Waros. Contoh kalimat as-shalah. Nah kalau di Hafaz kan, di Imam Hafaz itu as-shalah ini bisa dibaca as-shalah. Nah kalau Imam Waros itu Imam Nafi riwayatnya 2 yaitu Imam Qalun dan Waros. Nah kalau di Waros ini adalah shalah itu harus lamnya harus dibaca tebal. Itu harus dibaca tebal. Bagaimana caranya? Contoh as-shalah. Jadi as-salatu. Nah itu bacaan Waros. Atau to at-tala. Jadi tebal. Al-zalamu. Itu al-zalam. Insyaallah mudah-mudahan nah ini menjadi pembelajaran ya, khususnya bagi saya, umumnya bagi mustami dan mustamiat atau yang mempelajari Al-Quran ya. Insyaallah ini Al-Quran adalah hudan mau'idhatun ya. Hudan itu petunjuk, mau'idhatun pitutur untuk kita selamat dunia dan selamat akhirat. Nah tadi di awal mukadimah saya menerangkan bahwa siapa orang yang mempelajari Al-Quran apalagi dengan mempelajari ilmu qiraah sab'ah
Maka di hadis menjelaskan siapa orang yang mencari ilmu waros, maka apabila mati dia syahid insyaallah. Nah, terakhir sedikit lagi ya, sedikit nih. Mohon maaf ya, ini waktu udah jam berapa ya ini? Paling 4 menit 5 menit ya, gak kelamaan ya insyaallah. Nih, C atau yang ketiga, jika ada huruf sukun mati yang bukan huruf mad, awas, kalau yang tadi huruf lam itu berharokat fathah ya, ini mah jika ada huruf sukun mati yang bukan huruf mad dan bukan huruf mim jama, dan huruf yang mati tersebut menghadapi huruf hamzah itu yang berharokat dan juga keadaannya tidak satu kalimat, maka harokat huruf hamzah tersebut harus dipindahkan kepada huruf yang sukun atau mati. Nah, dan caranya seperti bagaimana? Ya, caranya bagaimana? Seperti contoh nanti ya akan kebahas di depan. Seperti ini contoh yang disebut hukum wakli, yaitu hukum wakli, memindahkan harokat dalam pembacaan riwayat Imam Maros. Imam Maros contoh kalimat laqad ataita. Nah, ini laqad ataita ini sudah sering kali Bapak sampaikan, itu seringkali saya sampaikan bahwa bacaan laqad ataita itu adalah bacaan hafaz ya, bacaan hafaz. Nah, ini hafaz dimasukkan bacaan laqad ataita ke bacaan waros. Nah, dibaca bagaimana? Contoh laqad ataita, dipindahkan laqad ataita, pindahkan patah ke dal, yaitu yang ada di atas hamzah. Jadi dibaca laqad ataita, laqad ataita. Itu pembacaan waros. Banyak lagi contoh-contohnya. Yang mana? Contoh orang-orang yang beriman. Bagaimana? Barangkali ada masukan contoh-contoh banyak di Al-Quran. Seperti itu apa? Ya, sudah. Kalau memang nggak ada, ini saya akan contohkan, yaitu man amana ya. Ini man amana. Jadi man amana itu kan artinya apa? Man amana, orang yang beriman. Man amana, siapa orang yang beriman, amanah berarti orang yang beriman. Nah, man amana bacaan hafaz. Sekarang dipindah bacaannya yaitu ke bacaan waros. Man amana baris patah hamzah dipindahkan ke nun yang sukun, maka dibaca mana. Itu waros. Lanjut, satu lagi. Waktu 2 menit lagi ya. 2 menit lagi, insyaallah beres. Ini satu lagi. Contoh di fil ardi. Di fil ardi. Contoh di fil ardi ya. Fil ardi. Fil ardi itu adalah artinya muka bumi. Bumi ya, muka bumi. Fil ardi. Nah, hamzah fil ardi berarti yang pakai baris patah itu hamzah. Nah, hamzah itu hamzah fil ardi. Nah, kalau dibaca di waros maka bacaannya beda lagi, bukan fil ardi lagi, tapi pindahkan patah hamzah, pindahkan ke lam, jadi dibaca fil ardi. Nah, sekali lagi saya sampaikan bahwa membaca Al-Quran itu bukan sunat, bukan makruh, bukan haram. Bagi orang yang beriman, baca Al-Quran itu adalah wajib. Maka ada tambahannya,
bacaan qiraah sab'ah. Siapa orang yang membaca, mempelajari sab'ah, bacaan yang 7 tadi, maka apabila dia mati, insya Allah akan mati syahid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal-akhiratu khairun laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatardi alam yajidka yatiman fa'awi wa wajadaka dhallan fahadi wa wajadaka 'ailan fa'awi فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Nah itu contoh insyaallah dari kedua, yaitu riwayat Imam Nafi, riwayat yang kedua Qalun dan Waros, ya, dan Waros. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan, itu kesalahan dari saya sendiri. Benarnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menjadi ilmiah untuk saya, dan juga kalau ada yang salah mohon dikoreksi, ya, mohon dikoreksi insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.